Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tampak. Saya Agus Salim. Saya dari Asosiasi. Hubungannya yang sekarang mendapat. Jadi APRI ini adalah asosiasi pengusaha, ada Kadin, ada HIPMI. Cuma yang mengelola itu bukan APRI, ya Pak ya. Yang mengelola, misalnya kalau di Kadin itu ini pasti orang yang punya CV, punya PT. Jadi mereka yang harus menjalankan prasyarat yang tadi Kapolsek sampaikan. Kadang orang kira APRI yang menambah. Jadi APRI ini asosiasi kemarin dibuka oleh Pak Presiden Jokowi dalam sampaiannya, dalam diskusi Ketua Umum Pak Gatot itu ya berkembanglah ada sekitar 14,7 juta Pak Camat di Indonesia itu penambang PT. Kalau di neracakan dalam keuntungan bagi daerah dan masyarakat itu keuntungannya 2 kali lipat daripada Freeport, ada sekitar 114 triliun satu tahun. Presiden itu pasti tanya kenapa nggak dilegalkan. Kan kalau di Kementerian SDM itu deputinya itu baru mudah-mudahan berdoa kita insya Allah tahun depan sudah ada deputi pertambangan rakyat. Memang banyak orang memanfaatkan APRI dalam kapasitasnya cuma mau merekrut dan mengambil secara instan. Saya cerita lah Pak, banyak kejadian di Kabupaten Bapak. Saya sampaikan sama Pak Gub kemarin waktu makan siang di ruangannya, izin Pak Gub saya mau ke Pantai Timur. Dalam rangka apa Gus? Saya bilang dalam rangka untuk pembentukan IRIMSI. IRIMSI itu apa? Nah, karena beliau pembina saya sampaikan. Karena APRI tidak menambah, maka APRI mendorong skema IRIMSI, Responsibility Mining Community. Ya inisiatifnya lah. Tapi sebenarnya itu adalah kooperasi. Kenapa harus kooperasi? Karena itu Mas ada di kampungnya Bapak. Ada di desanya Bapak. Ada orang pengusaha luar datang. Dekatlah sama orang kampung, kejadian Kalimantan, apalagi Pak Mobinsa pernah di Papua kan, bagaimana tambak rakyat di sana, ini sudah bukan cerita kosong lagi. Kadang masyarakat lokal itu hanya penonton, kadang masyarakat itu maaf kawin kontrak, kalau di Kalimantan sama Dayak-Dayak gitu, Melayu-Melayu, saudara kita. Kadang yang ditinggalin sudah banjir kampung kita. Pertanyaannya, kalau tambang rakyat itu 70-80% dikelola oleh kawan kampung sendiri, kira-kira dia mau kasih usaha kampungnya enggak? Ini adalah lembaga adat sini, pasti diatur oleh adat. Dan kalau saya dengar tadi malam cerita, Pinoto itu punya tradisi orang Pantai Timur penambangan tradisional dari zaman Belanda, banyak katanya bukti-bukti di atas. Nah ini persoalan adalah kebijakan tertulis. Kalau kami orang hukum, saya kebetulan pengacara, sama-sama Pak Mitro. Saya di Kongres Advokat Indonesia di DPW Sulawesi Tengah. Kantor saya di Jalan Bendoko di LBH Sulteng. Kalau di sini saya bentuk LBH Parigi, ketuanya Pak Sumitro itu. Nah, tadinya saya bekerja untuk pengacara semua klien saya, terutama Domi-Domi, Pomoya. Saya tanya, kenapa kalian ditangkap? Persoalannya ilegal katanya. Kalau kami orang hukum, kalau beliau pajak penegakan hukum, diamanatkan oleh KUHP. Kalau kami pengacara, kepastian hukum, mau menanyakan kenapa orang ini ditahan. Itu tugas pengacara, ya. Jadi saya selalu bermitra sama beliau nanti. APRI itu polisi harus mitra. Pesannya Pak Gatot itu polisi itu mitra. Semua menjadi kepentingan bersama, polisi itu paling terdepan untuk menjadi mitra kita. Karena kenapa yang mau diurus ini Mas macam mana? Saya tanya kenapa? Bagaimana caranya bisa diurus ini? Nah, aturan Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2001 memang perubahan banyak sekali. Yang dirubah itu tambang batu bara, hampir seluruh klausul pasalnya itu berbeda sudah untuk izin ekspor perlakuannya. Tapi kalau untuk tambang rakyat tidak berubah. Maka alhamdulillah tambang rakyat di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 boleh Bapak buka.
khusus untuk tambang rakyat itu tidak berubah. Pasal 24. Bahkan PP-nya, PP 21, 22, 25, kalau saya kasih semua panjang ini ceritanya. PP-nya. Nah, cuma ada satu yang menjadi kerumitan kita. Misalnya APRI, hari ini kita bentuk RIMSI. Kebetulan ketuanya sebentar disaksikan oleh Muspika bahwa koperasi tambang rakyat akan terbentuk. Cuma memang betul dibilang tadi dari pihak Polsek, harus ada unsur prosedur normatifnya kita penuhi. Apa pertama? Berbadan hukum. Karena perlakuan tambang rakyat ini tidak seperti perusahaan harus hidup, maka dia adalah penentuan lokasi dulu. Yang mana mau dikelola ini? Sistem cara pakainya bagaimana? Berapa orang yang mau menambang? Yang nanti kasus kayak di Burana. Pas kejadian, siapa yang bertanggung jawab? Kemarin APRI sudah setengah dengan APRI Kabupaten Parigi Motong mengundang Ketua DPRD Parigi Motong, mengundang Kadis dari waktu itu diwakili dari koperasi. Harus ada pembinaan. Keanggotaan dari orang menambang harus dicatat. Kemana? Ke Dinas Tenaga Kerja. Terus BPJS. Kan keluarganya nggak nambang. Yang nambang suaminya. Harus dia tahu suaminya ini jamnya berapa, harus sistem shiftnya. Dinas Tenaga Kerja akan menyampaikan. Kenapa ilegal? Kalau saya lebih kepada bukan perizinannya, tetapi prasyarat prosedur keamanannya, kepastiannya, kenyamanannya ini harus betul kita tahu. Karena kalau sudah bicara emas, Pak, saya cerita lah di dongeng-dongeng. Kalau sudah dapat emas, kalau kita bertiga kumpul begini dapat emas, Pak, jumlahnya berbeda, pasti ada yang bohong yang tahu. Berapa pendapatan? Dia simpan di Bali, Pak. Simpan dalam telinga. Ini masing sudah misteri. Kalau saya tidak terlalu kesana misterinya. Misterinya saya ketika dapat pasti masuk bunyi itu. Nah, kenapa harus di koperasi? Koperasi itu nanti punya satu program, APRI akan memberikan. Kebetulan di pengurus kita itu ada Dr. Hairul, dia doktor koperasi khusus untuk tentang koperasi pedesaan di semua sektor termasuk tambang. Nanti kita punya buku saku tentang tambang, koperasi tambang rakyat. Saya agak melompat sedikit, Pak. Yang barusan bulan lalu terpilih presiden di Chili itu adalah presiden masyarakat adat dari penambang. Yang Bapak buka di Google, ada sekolah itu, Pak. Dia yang memenangkan presiden negaranya dari Asosiasi Penambang Rakyat di Chili. Nah, mengikuti yang di Bolivia, Evo Morales. Jadi ada dua presiden tidak suka pakai dasi dengan jas, itu dua presiden itu, Pak. Chili sama Brazil. Dia dari gunung. Itu kayak tambang emas. Pasal 33 kita, Pak, Bung Hatta itu mengamanatkan. Bumi, air, dan udara itu untuk kemakmuran rakyat. Bukan untuk dibagi-bagi sama orang-orang yang tidak mau tujuannya Pancasila itu. Kalau sudah tidak tujuan Pancasila, kawan. Makanya tadi saya izin tadi Pak Camat, saya bilang harus lagu Indonesia Raya. Karena APRI setiap bikin kegiatan, selalu lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa dulu dibangun. Kalau Pak Babin Sabida ini paling patriotis ini. Dengan uniformnya ini. Pasti doktrin yang tentang bagaimana nasionalisme Indonesia itu kita karena kenapa? Harus bersatu di negeri yang kaya. Sila kelima itu mengatakan bukan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan sosial. Kalau keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia, apa cerminannya? Gotong royong, sama kita, doja, ustadz. Kalau di daerah saudara kita yang Kristen sama pastor, sama pendeta, dewan gereja, sama dewan adat. Kembali ke tambang. APRI akan memproses semua wilayah pertambangan. Ini sebentar lagi saya langsung ke Motong. Sudah ada 19 laporan dari Ketua DPC Parigi Motong terbentuk RIMSI. Nah, ketika terbentuk, saya sudah koordinasi dengan Kadis SDM. Sudah dengan Pak Gubernur sebagai pembina. Karena keputusan daripada perubahan undang-undang minerba yang baru ini semua diputuskan dari pusat, bukan dari daerah. Jadi sifatnya daerah adalah merekomendasi. Dalam proses rekomendasi inilah kita sudah boleh mengelola. Yang tadi bilang dari pihak Polsek, batasannya tidak boleh menggunakan alat berat. Tapi kalau dulu nomor 3 bertambah lagi dari 20 hektar menjadi 100 hektar boleh.
Tadi ada ibu siapa tadi? Dalam kebunnya orang lain sudah kelola. Mana ibu yang sudah kelola? Kalau negara sendiri, di tanah sendiri. Nah, tapi kan kalau tidak dikoordinir dalam koperasi, nanti lihat dia panggil teman orang dari luar itu. Ini yang menjadi banyak kejadian di kampung lain. Tidak melapor sama kepala desa, tidak melapor sama polsek, babinsa. Nah, alat memang dilarang. Secara aturan dilarang, bukan secara hukum Pak, secara aturan. Karena tidak diputuskan dalam aturan bunyi alat 100 PC tadi. Tetapi alat bisa datang, bukan ini tafsir hukum saya Pak ya, memudahkan bapak-bapak. Nanti sama pihak polsek kita koordinasi dengan babinsa dengan cara. Alat boleh datang tetapi dalam rangka memudahkan pembukaan lahan, bukan menggunakan menambang. Jadi kalau ada eksa, bahwa memang kontraknya sama disaksikan dengan polsek untuk bersama kami dari RIMSI. Bukan dia mesti menambang. Ada kan di tempat sini yang menambang pakai eksa kan Pak? Itu nggak bisa. Membuka lah, misalnya begini Pak. Di tengah-tengah ini ada batu, cadangannya ada di sini titik koordinatnya. Ini kebun. Dia masuk dalam lintasan kebun saya misalnya. Dan itu diplot menjadi wilayah pertambangan rakyat untuk direkomendasikan. Semua kan tidak mungkin pakai manual. Maka eksa bukan menambang Pak, membuka lahan iya. Dan itu berita acaranya harus dibuat. Agar APRI bisa bertanggung jawab. Bapak tuh tiba-tiba nanti Kapolsek datang ke pihak bagus gimana tuh? Dengan eksanya mengelola itu pasti orang pihak ketiga. Pasti orang 1 bulan itu eksa kalau paling rendah Pak Camat 61 juta di luar solar dengan operator. Kalau ada orang melakukan itu berarti saya sudah curiga, bukan tambang rakyat, berteman dengan orang kaya menambang atas nama rakyat. Nah sini di mana yang penting Pak? Sokan todeannya kita harus kita jaga, ombak-ombak pangannya kita harus kita jaga. Nah pertama, kedua tadi malam saya cerita izin Pak Camat. Bapak punya wilayah ini. Untuk satu desa pilotu itu bisa menghasilkan 1 hari 7 kilo. Sudah paling sial-sial katanya 7 kilo. Siapa bilang Bapak tadi malam? Ya kan? Oke lah, 1 bulan 30 hari. Dia 10 kilo. 10 kilo kalau dirupiahkan berapa ratus miliar Pak? Kalau koperasi yang kelola Pak, berapa PBD-nya? Maaf, PAD-nya Parigi Motong berapa Pak? Nah inilah perlu kita kemitraan dengan polsek, dengan babinsa. Kalau semua kita musyawarahkan aset kekayaan daerah kita, insya Allah ada unsur kecamatan, muspika kita 115 miliar. Penduduk kita di sini desa pilotu tidak sampai 3.000. Apa semua menambang? Tidak, jangan semua menambang. Kita punya program lain misalnya, itulah koperasi. Ruang peternakan. Saya dapat laporan dari Pak Sultan mantan Kades, katanya juga di sini ada dari Nusa Luar, budaya mutiara dari Maluku. Saya telepon tadi Kadis, PSDM, Kadis Kelautan, Pak siapa? Arif Nacuba. Nah itu izin Pak, mohon izin Pak, pesannya Pak Kadis Pak, belum ada izin itu Pak di provinsi. Nah tapi pertanyaan saya, kalau APRI itu akan saya tanya secara organisasi, mana BUMDesnya? Kok dia dilibatkan? Harus BUMDes ada, karena mutiara dihasilkan dengan produksi teknologi. Libatkan dong, jangan cuma jadi. Ya, jadi apa misalnya? Kalau saya dulu advokasi dulu di Kepulauan Togian, ada namanya perusahaan Tamatsu Budaya Tamatsu di Kepulauan Batu Daka, di Walea, minimal jadi keamanan. Padahal desa kita kaya. Kalau Bapak punya wilayah. Saya tidak tahu long lainnya. Itu besar sekali Pak. Nah BUMDes kita, mungkin kalau ada sekretaris desa sini, kepala desa perlu dirumuskan. Pertama Pak Kadis ya. Koperasi bukan BUMDes, tapi BUMDes adalah aturan yang melekat dalam unsur trias politikannya di pemerintahan desa. Kalau di kabupaten kota Polusda kan Pak. Nah gitu dia. Nah kalau BUMDes ini tidak digerakkan sebagai struktur ekonomi lokal, maka kepastian daripada keadilan sosial yang saya bilang tadi pasal 5 Pancasila, sila kelima Pancasila tidak akan tercapai.
Hari ini banyak pengamat ekonomi mengatakan, Pak, Indonesia itu sudah krisis, apalagi COVID. Apalagi kan orang Palu, Pak. Palu itu tidak punya hutan, tidak punya batu, tidak punya ikan, tidak punya. Tapi kenapa orang di sana bisa eksis, Pak? Setelah gempa, ternyata dia punya kebun ada di desa-desa, Pak. Orang desa yang tinggal di Palu itu, Pak. Inilah yang berhasil bertahan. Artinya saya mau katakan, hari ini Indonesia krisis. Ya memang krisis. Tapi kalau kita lihat hari ini desa kita, krisis tidak, pasti tidak. Tinggal bagaimana pengaturannya. Kebetulan kami dari APRI hanya pada sektor tambang. Mungkin besok-besok juga, karena kebetulan juga saya sama Pak Rusdi Mastura adalah bagian daripada pemenangan kemarin di tim hukumnya, kita akan masukkan lagi namanya program community logging. Saya dengar tadi dari Pak Sultan ada bekas APH, AKTM, pajak-pajak. Saya mengusulkan misalnya mimpi-mimpi, Pak, ya. Kita panggil orang Tondano, cara bikin lockdown rumah itu, Pak. Jadi kayunya bukan dijual. Desa punya tempat ini, bikin pelatihan di sini. Ada 214 penjual kayu di Kota Palu selama 38 tahun, Pak. Ada sekitar mungkin 16-25 sawmill di Palu. Kira-kira orang Palu punya kayu, Pak? Dari mana itu kayu, Pak? Tata niaga kayu siapa ngatur, Pak? Padahal ada dalam aturan. Begitu juga di perikanan, Pak. Itu tadi lautnya Bapak sudah dikaplin sama budaya utara. Barusan tadi saya sama mana Pak Sultan, saya telepon sama Pak Rifla coba kaji. Itu nggak ada izinnya. Saya izin sama Pak Camat, bisa diintervensi. Bagaimana sumbangan untuk desa? Pemasukannya, belum CSR-nya ya, Pak. PP 47 itu jelas undang-undangnya itu, CSR. Saya di pengadilan menangkan itu untuk orang dulu di Batu Sampo. Harus dibagi. Putusan Mahkamah Konstitusi 2,5%. Perusahaan yang bergerak di daerah itu untuk masyarakat lingkar tambang, lingkar kegiatan aktivitas perusahaan secara umum. Kembali ke APRI, Pak. Hari ini APRI tidak punya apa-apa kalau bukan daripada IRIMSI-nya yang bergerak. Jadi intinya ini sama PAC dengan ketua IRIMSI. Sehingga yang saya katakan tadi, kalau dalam satu hari bisa dapat 7 kilo, saya cuma bermimpi 2 kilo lah Pak satu hari. Saya mimpi bahwa koperasi di Pinoto itu menjalankan skema IRIMSI koperasinya 10-12% untuk kegiatan aktivitas perekonomian berdampak kepada pertambangan koperasi IRIMSI di Pinoto. Saya yakin, insya Allah, Pak. Saya lihat di sini sudah masuk Alfamidi, Pak. Kaget saya. Sudah ada monopoli terhadap penjualan. Kita tidak larang kalau persaingan usaha, tetapi kenapa menjadi sesuatu yang sifatnya aturan hukum misalnya tentang investasi, CSR, community development, di Palu yang dia bayar itu Alfamidinya, bangun patung Bung Karno, kasih bagus Taman Nasional, tapi tidak berarti dia ekspansi 5 kabupaten. Izinnya waktu masih wali kota Hidayat dia cuma 7 titik, kenapa sudah 5 kabupaten? Dia untuk membayar aturan hukumnya. Nah, kalau desa kita tidak kuat, makanya BUMDes harus hidup. Saya menjadi bingung, apakah perlu kita kongres BUMDes nih? Kita neracakan nih, laut kita terpanjang dari 6 provinsi. Satu-satunya provinsi 2 kabupaten, kepulauan. Kita punya hutan terbesar, hampir 2,7 juta. Kita punya pertambangan. Tapi kalau maaf, kalau ada yang mereka, coba cek ke dinas, cuma punya izin semua yang keluar, bukan untuk memasukkan investasi. Pak Babinsa di Papua ini pasti tahu lah, kalau di Papua itu kenapa sampai otonomi khusus. Satu batu pun tidak mau orang Papua kasih keluar untuk orang luar, Pak. Karena ini harta karunnya Bapak di sini, sumber-sumber tak terbarukan ini di sini, itu tambang itu, Pak, sama kayu. Nah, mari kita bersatu, bersama, menuju masa depan kita dengan kemakmuran dari desa kita, dengan pengelolaan sederhana kita, partisipasi kita terhadap daerah kita, dengan aktivitas yang sifatnya legal. Legal itu tadi, kalau ketika Bapak sudah ada IRIMSI-nya, ada koperasinya, daftarkan ke dinas koperasi sini, ada badan hukumnya di notaris, dibuatkan. Saya tunggu APRI akan membawa rekomendasinya ke
SDM untuk kita kawal ke pusat. Sementara pengawalan begitu kita melapor sama Polsek karena wilayah ini kepolisian punya. Pak, izin Pak, ada 14 titik koordinat sudah kami usulkan Pak. Izin Pak, kalau bisa tinjau lokasi, panggil juga saya nanti dari pengurus dari Sulawesi, dari Sulteng provinsi. Bahwa ini lokasi yang kita akan mengelola. Benar, berapa jumlah pegawainya, apa tenaga kerjanya, sudah didaftarkan tidak BPJS-nya, sudah didaftarkan tidak di tenaga kerja. Berapa penghasilannya dalam satu malam? Siapa yang membagikan ini? Setelah itu semua rampung, kerjakan Pak. Kalau ditanya dengan, nah biasa kan kalau dari pihak kepolisian kan ditanya itu kalau macam sweeping itu mana si bukan STNK dia tanya Pak. Nah, nanti kita pertunjukkan, izin Pak, polisi, sahabat kemitraan, ini ada rekomendasi sambil menunggu. Dan sebagai catatan buat kami dari APRI Provinsi Sulawesi Tengah, kami menunggu Pak bukan satu-satu Pak, makanya saya harus sebentar lagi ke Motong Pak. Karena pesannya Pak Gu, pesannya Pak Kadi juga jangan satu-satu, harus satu kali semua. Nah ini ada 4 kabupaten, tadi malam lagi ngomong sawah, Bupati Buol telepon saya. Kenapa kau singgah lagi di sini? Saya betul, bagaimana sobat tunggu saya ini? 32 hektar saya punya masyarakat, tidak harus dipanen nih. Pak Boy Batali. Nah maunya semua berdiri sebentar dulu. Maunya semua terkumpul semua IRIMSI ini yang sudah punya WPR, apa rekomendasi usulan WPR, tolong seragamkan dan semua masuk ke meja kami. Dan sama-sama kita menghadap sama Pak Gub sebagai pembina APRI dan hadir di situ Kadis SDM. Kita koordinasi dengan Kapolda, setelah kita berkoordinasi dengan Polsek, bahwa ada 19 21 sekarang IRIMSI di kecamatan di Kabupaten Parigi Motong di wilayah Pantai Timur. Kalau saya bilang tadi sama ketua PAC Pak Camat, saya ini bukan proses izin. Kalau di sini saya bisa datang sebagai ahli bijaksana dengan orang. Yang saya takutkan Pak, ketika Mas saudara di kantongnya Bapak sudah kosong ini kamar. Saya tanya ketua PJ di mana, sudah di Surabaya Pak, kontrak rumah baru, beli rumah baru di Surabaya. Cerita Rasulullah kan Pak, salah Pak. Ingat cerita salah Rasulullah, sarung kurang sholat maghrib, dikasih 2 ekor kambing. Sudah tiada di masjid. Astagfirullah Rasulullah, sibuk saya nih, kalau kambing. Belandanya sudah lama pilih Pak, masih tak tinggal. Kalau saya mau enak Pak, dari tim sukses pemenangan judi kemarin, saya sudah lagi rame-rame.